Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepucuk surat buat Sungai Nil. Sebuah kisah indah tentang Khalifah Umar bin Khattab yang menuliskan sepucuk surat untuk Sungai Nil. Surat itu termaktub dalam beberapa kitab para ulama. Di antaranya termaktub di dalam kitab Al-Maqamatul Aliyah fil Karamatil Jaliyah karya Ibnu Sayyidin Nas. Begini kisahnya. Sungai Nil adalah sungai besar yang mengalir ke utara di timur Laut Afrika. Sungai ini mengalir ke Laut Mediterania. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di Afrika dan sempat dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia, hingga penelitian terbaru menunjukkan bahwa sungai Amazon sedikit lebih panjang. Secara khusus, Sungai Nil adalah sumber air utama di Mesir, Sudan, dan Sudan Selatan. Selain itu, Sungai Nil adalah sungai ekonomi penting yang mendukung pertanian dan perikanan. Mesir dikenal dengan gurun gersangnya, tapi ternyata juga memiliki sisi lain yang hijau dan subur sepanjang 6.650 km dan melewati 9 negara, yakni Mesir, Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Sudan. Sungai Nil juga menjadi sumber air utama di Mesir, Sudan, dan Sudan Selatan. Diriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah, dari Qais bin Hajjaj, dari seorang yang pernah mengisahkan padanya. Setelah Mesir ditaklukkan, Amr bin Ash ditemui oleh para penduduk pada saat memasuki bulan Ba'unah. Mereka datang untuk menceritakan tradisi turun-temurun yang dilakukan pada setiap malam ke-12 bulan itu. Tradisinya adalah menumbalkan seorang gadis perawan yang orang tuanya dipaksa merelakan putrinya untuk ditenggelamkan di Sungai Nil. Tujuannya agar sungai tak kekeringan. Di dalam melakukan prosesi penumbalannya, seorang gadis dirias dengan berbagai macam perhiasan dan pakaian yang paling indah untuk kemudian ditenggelamkannya ke sungai. Menanggapi itu, Amr bin Ash menyampaikan bahwa tradisi tersebut tidak ada dalam Islam. Ia juga menolak dan melarang tradisi tersebut untuk dilakukan penduduk Mesir. Sesungguhnya tradisi semacam itu sama sekali tidak dikenal dalam Islam, dan sesungguhnya Islam akan meruntuhkan segala tradisi sebelumnya. Demikian kata Amr bin Ash. Hari berganti hari dan bulan pun berlalu, namun Sungai Nil tidak kunjung mengalir, bahkan menyusut drastis sejak bulan Ba'unah, Abib dan Masra, bulan penanggalan orang Qib, yakni bulan ke-10, 11, 12. Penduduk Mesir pun bersiap-siap untuk mengungsi meninggalkan Mesir, mencari mata air dan kehidupan baru. Mengetahui hal itu, Amr bin Ash menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab guna melaporkan keadaan tersebut. Menanggapi persoalan itu, dalam suratnya Khalifah Umar menyatakan bahwa keputusan dari Amr bin Ash sudah benar. Kebijakan yang telah engkau ambil sudah tepat karena Islam meruntuhkan apa yang ada sebelumnya. Di dalam surat ini aku sertakan sebuah kartu untuk engkau lemparkan ke Sungai Nil. Demikian sebagian isi surat sahabat Umar. Karena penasaran, Amr bin Ash pun akhirnya membuka kartu yang ternyata di dalamnya tertulis, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin untuk Sungai Nil Mesir, amma ba'du. Jika memang engkau mengalir karena keinginanmu sendiri, maka tidak perlu kau mengalir. Akan tetapi jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, sebab dialah yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar membuatmu mengalir. Tulisnya, setelah selesai membaca, dilemparkanlah kartu itu ke sungai, tepat sehari sebelum hari salib, dan pada pagi harinya Allah telah mengalirkan air sungai tersebut setinggi 16 hasta, 6-7 meter, hanya dalam satu malam. Kisah ini pula lah yang mengakhiri tradisi buruk penumbalan gadis perawan bagi penduduk Mesir. Betapa besar kuasa Allah, air Sungai Nil tersebut masih mengaliri hingga saat ini. Kisah ini mengajarkan agar tidak memiliki keraguan-raguan kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuai apa yang menjadi prasangka hamba. Husnudzan kepada Allah adalah hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap umat. Karena khawatir atau tidak khawatir, Gusti Allah yang menentukan takdir. Selain itu, kisah ini membuat kita semakin yakin bahwa semua makhluk Allah itu dapat mendengar dan juga bertasbih. Bahkan sungai sekalipun patuh kepada perintah Allah dan para kekasihnya. Allah lah yang menundukkan sungai dan memerintahkan agar mengalirkan airnya ke tempat yang rendah, sehingga bisa menjadi mata pencaharian dan juga mengaliri sawah dan ladang. Inilah di antara kekuasaannya dan juga karomah agung yang telah Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.